tak dapat izin dari siapa pun, dia bisa keluar sendiri, Pak. Dari mana? Digembok. Habis salat Jumat masuk lagi dia. Masya Allah. Akhirnya abangnya datang, disampaikanlah. Nah, keadaan adik aku ni labil, kata dia. Udah dimaklumi, akhirnya keluar. Perempuan, Pak, yang dipegang darinya itu besoknya pakai kerudung, pakai baju muslimah. Gimana tuan? Lalu jadi muslimah yang baik jadinya, dengan menutup aurat yang rapi dan sebagainya. Tapi ingat, jangan diikut macam ini. Ini susah nih. Kau cerita masalah wali ni pun saya pun bingung juga. Kitab Al-Hikam tu jelas, Pak. Kitab Al-Hikam itu mengetahui seorang wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Baru faham tu. Bagi orang awam kebanyakan mengenal Allah sulit. Tapi bagi para wali, dia menyatakan mengenal para wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Kalau Allah dapat diketahui dari kebesarannya, penciptaannya, makhluk dan sebagainya, maka orang ambil kesimpulan Allah itu ada. Tapi kalau para wali Allah, bagaimana kita akan bisa mengenal? Dia makan sebagaimana kita makan, dia minum, dia berkeluarga dan sebagainya. Nah, orang-orang yang membuat dirinya lusuh, kusut, masai, belum tentu juga wali Allah. Boleh jadi ke orang gila, betul? Tapi orang yang kusut masa itu belum tentu juga semuanya orang gila. Boleh jadi kekasih Allah. Sulit memang. Saya pun tak berani. Makanya ada istilah, tidaklah kenal wali kecuali wali. Jadi saya susah memang. Kalau orang bilang, Pak, katanya Syarul tu wali. Ya, kata siapa? Berarti yang ngomong tu wali juga. Ini yang sulit. Gampang ukurnya. Kita belajar ilmu ni, kalau sudah paham ilmu, baru kita bisa melihat mana orang alim, mana yang bukan. Saya udah belajar begini, terasa itu orang yang berbobot ilmu dengan tidak itu menyampaikan, kita paham, karena kita juga kaji ilmu. Nah, wali juga begitu, tidaklah mengenal wali kecuali wali. Kecuali kalau kita masuk tariqah. Dalam tariqah itu mursyid. Mursyid itu pasti wali Allah. Ini masyhur, karena diketahui setiap mursyid pasti wali. Tapi kalau dia bukan mursyid, susah diterbak itu. Bisa dia wali, bisa tidak. Apa tanda-tanda wali itu? Dua tanda-tandanya. Sejauh mana dia ikut Al-Quran, sejauh mana dia ikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pedomannya saya lebih aman. Makanya kalau orang menyalahi syariat, saya tak ikut, Pak. Walaupun orang bilang wali, walaupun dia benar, takut kita terjebak, Pak. Boleh jadi dia wali majdzub. Wali itu labil. Ada wali yang ditarik oleh Allah, dia tak ada persiapan, seperti orang gila, tapi dia kenal Allah. Oh, yang begini bahaya ni. Guru saya bilang, kalau jumpa beri salam ya, larilah udah. Jangan dekat, nanti aibmu dibongkar. Kenapa? Dia labil. Tapi kalau mursyid, enggak. Kalau guru mursyid yang datangi preman sekalipun, dia akan tutup dengan rapi. Dia berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman. Dia berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Allah Subhanahu wa taala, ada ndak hambanya yang maksiat?
Sikit ke banyak? Banyak. Allah bongkar enggak maksiat dia, aib dia? Tidak. Allah hukum enggak dia? Tidak. Tetap juga hamba Allah. Jadi mursyid begitu, Pak. Jadi mursyid itu sempurna kewaliannya. Siapapun yang datang, orang taatkah, orang kebanyakan, orang maksiatkah, preman sekalipun, sama dalam pandangan dia. Dia hanya ingin membawa orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau jumpa wali majdzub, jangan dekat dengan dia, kacau nanti. Habis aib kita dibongkar. Nah, ni majdzub ini Pak memang kayak orang gila, tapi aneh, makanya dia tak ada persiapan. Jangan belajar dengan wali majdzub. Kita bisa gila nanti. Dia sendiri tak gila, gila sama Allah. Kita yang gila betul. Di NTB pernah terjadi ini. Kawan saya zikir, dia orang NTB, sudah meninggal. Nah, ada di NTB itu dua kakak beradik. Abangnya ulama, adiknya majdzub. Dia dengan abangnya takut, dengan orang tak takut. Itulah dia. Seperti Abu Bakar dengan Umar. Umar ngomongnya luar biasa, tapi begitu ada Abu Bakar, tak berani dia ngomong sembarang. Itu namanya levelan lebih tinggi begitu, dihormati. Adiknya majdzub. Maaf ini agak kotor sedikit nih. Jadi ada perempuan tuh pakai baju kaos, maaf dadanya kelihatan timbul, pakai celana ketat. Begitu berdekatan dengan dia, maaf dipegang Pak, dipegang dada perempuan tuh. Marah perempuan tuh, dilaporkannya sama polisi, masuk penjara dia Pak. Masuk penjara, diamnya dia, senang hati masuk penjara. Nah, begitu hari Jumat dia keluar salat Jumat. Jadi orang-orang salat Jumat, polisi salat Jumat tu nanya, bila kau keluar? Salat Jumat keluar. Yang mengeluarkan aku, yang memasukkan aku, kata dia. Bingung orang aku. Sana. Yang memasukkan aku, yang mengeluarkan aku, yang mengeluarkan aku, yang memasukkan aku, kata dia. Tak dapat izin dari siapa pun, dia bisa keluar sendiri Pak. Dari mana? Digembok. Habis salat Jumat masuk lagi dia. Masya Allah. Akhirnya abangnya datang. Abangnya datang, disampaikanlah. Nah, keadaan adik aku ni labil, kata dia. Udah dimaklumi, akhirnya keluar dia. Keluar. Perempuan Pak, yang dipegang darinya itu besoknya pakai kerudung, pakai baju muslimah. Gimana tuan? Lalu jadi muslimah yang baik jadinya, dengan menutup aurat yang rapi dan sebagainya. Tapi ingat, jangan diikut macam ini. Maka jangan ikut guru macam ini. Kita habis segila kita dibuatnya. Itulah dia berbuat itu dengan hikmah. Nampaknya maksiat, tapi di balik itu, Masya Allah, buat berubah orang. Buat berubah orang. Ini yang ngomong langsung menyaksikan. Yang kedua, ada orang buka rumah makan. Buka rumah makan. Hari itu tak ada orang datang. Hari kedua 1-2 orang. Jadi tidak ada pemasukan yang memadai. Barang tak selesai, orang makan tak begitu banyak, rugi. Akhirnya dia berpikir tutup je lah. Dia datang masuk ke toko tu, tahu kata hati orang punya warung tu. Jangan kau tutup, kata dia. Jangan kau tutup, buka je, kata dia. Cuma aku minta makan sepiring boleh? Boleh. Dia pun makan lah. Besok ramai orang makan Pak. Tak
tak jadi tutup. Itu majdzub aneh-aneh memang tu. Aneh-aneh dia. Jadi yang begini tak bisa diikut, dipatukan. Jangan lihat penampilan, kita tak tahu. Cuman ikutlah orang-orang yang sempurna di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah-kisah seperti ini, Pak. Ya banyak. Cuman saya tak mau itu majdzub ini susah. Kita ikut mursyid kita, ikut guru kita yang sempurna, insya-Allah sempurna jalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Baik ya, segera cukup, satu je sudah selesai. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.